Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para habaib, para alim ulama yang ulun hormati, yang tidak bisa ulun sebut satu demi satu nama mereka tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada beliau-beliau, terkhusus guru yang dikenal dan disebut dengan guru Kafuh. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, disehatkan badan beliau, dan dimudahkan segala urusan beliau dunia dan akhirat. Begitu juga urusan-urusan kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang juga ulun hormati para pejabat pemerintah yang hadir pada malam hari ini, terkhusus kepada wakil bupati yang berhadir. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hulu sungai selatan selalu turun rahmat dan berkat daripada Allah subhanahu wa ta'ala, berkat warganya, masyarakatnya selalu beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang juga ulun hormati ketua masyarakat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama merasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat Allah yang selalu hadir dan menyertai kehidupan kita. Hingga pada malam hari ini kita berkumpul di sini, di tempat yang mulia ini, dengan niat yang sama, melaksanakan ibadah memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga amal yang kita lakukan pada malam hari ini diterima oleh Allah, diridhai oleh Allah, dan juga akan mendapat syafaatnya Rasulullah, syafaatnya para orang saleh dan wali-wali Allah serta guru-guru kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kembali kita memohon kepada Allah, semoga salawat dan salam selalu ditambah-tambah oleh Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga beliau, sahabat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di penghujung daripada bulan Rajab ini kita sebentar lagi menyambut bulan Sya'ban, dan setelah itu kita menyambut bulan suci Ramadan. Beberapa ilmu yang mungkin telah banyak kita petik dari awal Rajab dalam menghadiri peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin malam hari ini ulun ini hanya mengulang-ulang apa yang sudah dapat. Kadang-kadang kita sudah dari awal Rajab, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan sampai malam ini, kadang-kadang hampir tiap malam menghadiri acara peringatan Isra dan Mi'raj. Dan setiap acara itu selalu ada ceramah agama, nasihat dan pepadah daripada guru-guru yang berceramah. Jadi malam hari ini ulun mungkin hanya mengulang-ulang dan menambah-nambah ingatan yang mungkin sudah dian dapatkan selama bulan Rajab. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kejadian Isra dan Mi'raj adalah kejadian yang menyalahi adat. Karena di alam semesta ini ada kejadian yang adat, ada yang menyalahi adat.
Yang ada ya seperti bilang makan dapat kenyang, bilang minum bilang haus dahaga, bilanya api diparakakan ke kertas keseluput ke kertas. Ngarannya itu kejadian adat. Bukan hanya kejadian adat yang terjadi di alam semesta, ada juga yang menyalahi adat. Seperti lahirnya Siti Maryam itu pada Abah. Siti Maryam kada diisi lagi, tapi beliau bisa hamil dan melahirkan seorang anak. Lebih daripada itu lagi, Abah kadada, mama kadada, Tuhan kuasa menjadikan Nabi Adam alaihissalam. Abah kada, Umma kada. Ada kadada Abah kadada Umma, tapi jadi Nabi Adam. Ada nang kada belaki, tapi bisa ketianan Siti Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Ada nang Abah, ada nang Umma, itu ketianan. Ada juga nang Abah Umma, ada sintianan. Artinya itulah kejadian di alam semesta. Maka kebiasaan kita kadang-kadang adalah bergaul, berpikir, berkumpul dengan kejadian adat. Kita hidup siang dan malam, pagi dan sore, kehidupan yang kita pikirkan bahkan itu jadi kehidupan kita adalah adat. Kita sepertinya berpikiran hanya makan dulu, hendak hilang haus dahaga minum dulu, kalau hendak sehat berobat dulu. Kalau hendak terbianan, nah betutuy dulu, kalian betutuy dulu. Itu lingkaran pikiran kita, hingga meningkat pikiran itu sampai kita berkata, mon kada makan, kada kenyang, mon kada minum, kada haus, kada bilang haus. Mon ada belaki, ada betianan dini, sampai ke arah situ pembelaan kita. Bahkan sampai lebih daripada itu kadang-kadang keluar dari mulut kita. Mon kada berobat mati, mon kada ke rumah sakit diun, sampai ke situ pemandiran kita. Karena lingkaran hidup kita, pikiran dan pergaulan kita ada. Berapa banyak kurang-kurang nanguwayang ini kadang-kadang berucap nyawa nanging menyakada berobat nanging mati. Padahal amunnya kada berobat berdosa bukan mati. Nang nyata pasti bila ada berobat itu berdosa. Munnya awal berobat lalu ada berobat berdosa. Soal ada berobat lawan mati itu kan ada hubungan. Berapa banyak orang yang kada berobat panjang umur, berapa banyak orang yang mau obat nakas mati. Sampai pulang kebanyakan kita ucap nang nyomong kada begawi namanya kada dapat duit. Sampai ke arah situ. Nyawa namanya bila ada pegawai tidak dapat duit, kurang nang bujurnya nyawa bila ada pegawai berdosa. Soal dapat duit, dan pas kegawian situ, bulan Rajab kerja tiap malam menghapun hasarwan. Kanyang ya Pak. Siang turing malam sarwan, siang turing malam sarwan. Istilah lagi bawa plastik. Kadang baratak duit. Kalau ada begawi berdosa, kalau ada minum obat berdosa. Tapi karena otak kita, kehidupan kita, bergaulnya, lingkarannya terbatas di adat, akhirnya kita terpengaruh, lalu terbawa arus, lalu akhirnya sampai model taik dikatakan model kayak ini.
model sampai kaca bujur. Akhirnya apa yang terjadi? Kita telah bergeser dari keyakinan kepada Allah menjadi bergeser keyakinan kepada yang lain daripada Allah. Harusnya kita belajar sifat 20. Tuhan bersifat kudrat, artinya kuasa. Kuasa mengadakan, kuasa mengakalkan, kuasa mematikan dan meniadakan. Allah mengadakan, mengakalkan, meniadakan, tidak tergantung apa-apa dan tidak tergantung siapa-siapa. Itu yang kita kenal dari Allah. Allah tuh hai turang begawi, kada tergantung apa-apa, kada tergantung siapa-siapa. Itu yang kita kenal sijil. Buktinya Nabi Adam jadi kada ada abah dan mama. Buktinya Nabi Isa lahir kada dari siapa. Buktinya bila sidin hendak kejadian lalu sidin megawi jadi Nabi Adam. Biar kada ada abah, biar kada ada rumah, mun sidin megawi jadi. Ayat kedua si Nabi Isa kada ada lelakian bagianan sidin karena sidin ampun gawian mania anahan sidin Maryam. Lalu lantaran otak kita ini ada paham dan kada mengerti sifat 20 ditambah pergaulan kita dengan adab, lalu bergeser keimanan dan keyakinan. Lalu nang asal pinandu tadi lawan Tuhan tuh bila begawi ada mahadam anu siapa-siapa lawan kada mahadam apa-apa. Bila sidin begawi itu jadi tapi saya kalau kau mahadam dulu lawan siapa-siapa atau mahadam dulu lawan apa-apa, itu nanti kita kenal dari Tuhan. Nah, banyak bukti. Biar sudah ada persababnya monsidin indah, ada mau juga jadi. Pinggulu Nabi Ismail itu sudah diantak, sudah parang, digayatakan sudah tapi kata paket, kata lain. Bukan parangnya kumpul ada landap waktu dijatuh makan batu belah dua sudah batu apa karasnya batu lording bulu Nabi Ismail karas batu tapi kenapa lording bulu Nabi Ismail kada pakat karena Tuhan kada hendak Tuhan kada hendak ada jindak Tuhan kada jindak dilakir Tuhan kada ada. Itu yang kita kenal daripada makrifat dan keyakinan kita belajar sifat 20. Tuhan berbuat, ada tergantung apa-apa, ada tergantung siapa-siapa. Artinya dengan merenung kejadian Isra dan Mi'raj sesuatu yang menyalahi adab, mudah-mudahan hati kita jadi ingat lawan Allah. Hati kita jadi tambah pinanduk lawan Allah dan sering-seringlah tafakur dengan sesuatu yang menyalahi adab seperti mengganang kejadian Isra Mi'raj, seperti mengganang kejadian Nabi Adam, seperti mengganang kejadian lahirnya Nabi Isa, seperti mengganang karamatnya wali-wali, seperti mengingat-ingat karamatnya orang soleh. Semua itu namanya khawariqul adat. Akhirnya kita berpikir, oh wali bisa berjalan di atas banyak, monnya pikir-pikir berdukung dulu. Kita ketek di barang bahari. Orang mulai banjir, kebicara sampai di mata. Bahari makin mana percaya, ini kata bingung lagi percaya. Istikan benar. Kita mengirim di HP lagi di mana biar
ikan di bender, nang ikan is ada ikan kurangnya lagi umrah, lagi di mana yang meluncat is ke Makkah situ dalam hitungan detik. Ayo pikiran kamu, harus nanti pikiran ya. Itu SMS. Wah ini pulang di gambar buru nih, ini gambar Makkah. Satu umat pada sampai gambar itu Makkah. Aja pikiran gimana tambangnya gambar itu tadi. Kita mau memikirkan itu mau ada maju utaknya lek makan soto, lek makan nasi goreng. Nanti kita lihat ini fakta, ada gambar di Mekah, ada SMS di Mekah. Artinya apa? Muntuhan bahannya. Asal ada percaya saja. Begitu sampai ke Mekah, hidup hanya lingkaran adat, jadi kadang mengerti khawarikul. Bahkan itu sudah berikut ketakir di dalam hatinya, sampai dia malah ngomong mun kada obat mati, mun kada makan mati ya. Sampai ke itunya baru berbeda. Kenapa? Hijaknya sudah mulai kandel, dindingnya mengenal Allah sudah mulai kandel. Akhirnya dia berucap tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, apabila rancak tafakkur dengan sesuatu yang menyalahi adat, timbullah keyakinan kita Tuhan itu kuasa. Lalu mengumpat akan Tuhan. Rancak sudah mungkin guru-guruan menerangkan di majelis, di pengajian, lantaran kesampuk pupuk. Melonnya tahan 5 kilo, awatnya awat papuyo, umpannya barian guru, apalagi sudah mengunjungnya di padang papuyo, pastilah dapat. Melihat tentara kada dapat pastian dapat di situ. Melihat melon kada dapat pastian dapat, melihat kawat kada dapat pastian dapat, melihat perkuyunan bilang mau simpan siur kada dapat pastian dapat. Kepastian dapat bila Tuhan angkat. Inang dihadani Tuhan diri. Bang bergerak kampung, dapat pemakan. Utang. Silakan Pak Buyo, soalnya utang angkat. Nah apa sudah hati tadi gunor sapung dan maafin berat dua Halah soalnya utang. Acil maka mencari harus berbeda utang sini. Nah, pastilah dapat. Tidak ada kata pasti. Melihat tantaran ada pasti, melihat nyewong ada pasti, melihat wakuyunan simpang siur ada pasti. Berarti kita sudah bertimbang Tuhan yang lagi dihadapnya. Ada Tuhan ya. Bila yang Tuhan membalik dapat, bila Tuhan tidak ada membalik tidak dapat. Garing obat ke rumah sakit, cari nang ahlinya. Jangan garing ke bingkil. Kalau mas sakit datangi dokternya nang spesialis di garing. Konsultasi ke obat ke situ. Mun melihat dokternya pastilah sembuh, ada. Mun melihat keahliannya mah ada juga. Melihat obat patentnya mah ada juga. Paham ya? Mbah pasti sembuh tuh. Dari mana? Maha yang Tuhan. Tuhan yang ada. Tunggui Tuhan. Tuhan tunggui. Sembuh ya Tuhan. Sembuh. Ayo di Tuhan. Sing spesialisan dokter, sing pakenan obat mbah mau untal mati. Kenapa?
umur habis. Mbak mau untal. Nah, terlalu mobil, untal obat di mobil, soalnya taranya stop. Jadi matinya ada garing nggak ada, dari belum stop. Ini umurnya habis. Nah, mudahan nang anom-anoman kuat hati ada di umpatan Tuhan, jangan ditinggal Tuhan. Barangkali tafakur terhadap perkara yang menyalahi ada, dibuat Tuhan, jangan kada dibuat, jangan kada dibuat. Jadi berusaha tapi kada putus asa, berjuang tapi kada putus asa. Toko dibuka hadani Tuhan. Bila sidin memberi pasti, bila ada pasti juga ada. Sebagai kesempurnaan, apabila sidin memberi syukur, bila sidin kada memberi jangan menganggap. Insya Allah nak amun nak kuat senang terus hidup. Boleh kita kok. Boleh. Kenapa? Banyak orang lawan kada paanggatan. Banyak orang lawan kada paanggatan. Bila diberi syukur, bila ada diberi kada paanggap. Mudahan inang anung-anungan kedatang lawan dunia na anung-anungan datangi. Mudahan biar wakil bupati tadi di sini nukar apa kendaraan kayak nukar ajang 500.000 sudah kawan nukar tanda mudahan 2 orang. Jangan kendaraan energi tuh 500.000, kalau jujuran itu 100.000 kalian mau lapas maaminakan mengano berdatang hatangnya Tuhan, tapi berdatang munnya diterima alhamdulillah, mun kada diterima jangan menganggap, jangan tersinggung. Supaya jangan menganggap, jangan tersinggung, berpikiran positif, jangan berpikiran negatif. Mungkin jadi kada diterima nih, aku kalau belum siap lagi kawin. Mungkin ini dinanya aku nang jahat, kurangku baik aja, aku nang jahat. Jadi kasihan orang aku diterimanya karena kawin kasih itu, aku kena menyakitinya, jangan berdosa aku. Nah, mudah-mudahan ini artinya Tuhan kada mengabulkan pasti baik. Siapa berpikiran positif kada mantap. Siapa berpikiran yang baik-baik kada mantap. Ujar orang agama tuh husnudzon. Orang apa? Husnudzon. Tadi bisa ada yang menyambat, belum bisa mengamalkan. Syukur juga bisa menyambat amalan dari bisa. Husnudzon. Pikiran baik. Nah, kayak malam ini, anggap kayak kata hujan, tapi hujan bagus ya. Boleh. Ingin ada. Pokoknya berpikiran baik itu terus. Bila utaknya pikirannya, bila ada cocok, kalau kehendak berpikiran baik saja. Ada bermasalah utaknya dalam konsep, ada hang. Kamu sudah otaknya hang, loading jadi. Ada kota buka itu jalannya, maaf, kamu kan ada. Loading ini tahu lah loading. Loading lah, tahu lagi loading nih. Ini nah otaknya juga berpikiran ada. Ya pernah tolak ulang saya. Kita miskin Pak. Kita orang yang ada harta, ulun hilang Pak, ulun rendah Pak. Jadi di rumah saya bujur. Utak aku negatif. Lalu sakit hati, dia nang lalu mengolah saya hidupku tidak punya arti.
Aku sudah tidak ada lagi punya harapan di dunia ini. Kemungkinan wahai abah dan mama, keberadaan ulun di dunia sangat menyusahkan yang kedua. Mungkin besok ada niat ulun anak bergantung di pohon lombok. Bila matinya orang bergantung di pohon nyur, anak bunuh diri, ada payung, melihat kekawanan sudah berenakan, ya, ada yang kawin 2 kali sudah, ada yang 3 kali dah kawin, harinya habis kehidupan, laluan rasa hidup kita ada berarti, nang jadi hidup pada berarti itu rasa hitam. Pikiran kau nama anggap hidup itu ada berarti. Coba berpikiran positif saja ada gitu. Hidup itu antara dirasa rasa. Nah, hidup bila rasanya bagus saja, bagusnya tak. Ayo aja. Jangan putus asa, jangan mantap. Dan menuntut ilmu kejar terus. Bila baru naik kelas 2 sangka baik, mungkin guru saya malam bunda. Mungkin guru ke-7 melihat muak ulannya. Padahal nang guru kasihan belajar nang guru muak orang melihat. Cuma nyawa di bungong. Itu lah kalau dengan naik kata. Artinya pemikiran positif saja. Ini pemikiran positif saja. Yang guru saya malam tak bisa. 2 tahun kita sinaikan, 3 tahun ada sinaikan. Pikiran positif saja ya Allah. Awil sudah 20 tahun anak laki kan sebuah kebianan. Salah tenang ini. Ujar anak laki ada aja tuh hikmatnya, ada aja tuh bagusnya. Jerman gini ya, ada aja hikmatnya, ada aja bagusnya. Berpikiran positif aja. Ada tuh masalah laki ini nih. Jadi Jerman gini, namanya ada anaknya nyaman anak tiap malam, karena tiap hari kan mengobrol aku ada yang mengganggu. Kan itu dulu hikmatnya. Jadi laki dasar jujur. Namun ada anak ketiga ada 4. 11 anak, 11 anak kan akan menggauli rumah ditungganginya anak kan. Anak mengganggu, jadi nyamannya hidup. Akan mau unggat, ada kan nama nangis sambil menapak sambil mau unggat kan. Ganggu kalau nggak ada anak, kan ada siapa-siapa, kan ada gangguan berduaan aja. Nah, kalau kamu pikiran positif aja, jualan dari separuhan bagus saja. Banyak aja di rumah lagi kepuan. Banyak aja di lemari lagi duit, hari ini ada payung, ada yang di lemari duit, beres keadaan, uang keadaan, anak jadi sakit hati. Anak aja nanti hari ada payung, aku berjualan dia, kalau apa aja nanti itu uang banyak aja, beres banyak aja, duit banyak aja di lemari, aku ada aja. Bongolnya itu nanti ini, yang mau bongol, orang sakit hati tuh, biar bulu tuh ada buli, pintu kan banyak ini. Kayak apa supaya minum kita aja di rumah ramai. Hadirin hadir ini kadang boleh lagi sudah putus asa, kadang boleh lagi mantap. Mudah-mudahan berkat rancak tafakur kejadian sesuatu yang menyalahi ada. Agar hati ini percaya, jangan meninggal Tuhan. Itu barang dulu. Jangan meninggal Tuhan. Ini kadang-kadang Tuhan tak tinggal. Bila membangun masjid itu aku kok. Bila membangun manggar itu aku kok. Tuhannya di mana? Tuhan guling di mana? Sama tuh meninggal Tuhannya ini orang dibuat Tuhan. Diumpamakan Tuhan itu barang dulu awal belajar sifat 20 jangan ditinggal Tuhan. Karena dengan tafakur kejadian yang menyalahi adat, iman kita akan bertambah. Tafakur dengan sesuatu yang menyalahi adat, ma'rifat kita akan bertambah. Nah, dengan kejadian Isra dan Mi'raj, dengan kejadian membaca manaqibnya wali-wali, mudah-mudahan iman ini selalu bertambah. Karena dalam Isra Mi'raj, dalam manaqib wali-wali itu pasti karomat dibuka, lalu ada menyalahi adat. Lalu di situ kita kagum, oh Tuhan Anda biar gak ada sabab jadi, biar gak ada apa-apa jadi. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tadi datang ke dokter, terus
masuk ke rumah sakit dan dihadani adalah Allah. Mungkin guru-guru sudah rancak di sini menyampaikan kepada warga seberataan bahwa kita datang ke dokter, kita datang ke rumah sakit ini karena apa? Karena disuruh oleh Allah. Ini yang disebut dengan pelaksanaan syariat. Ini yang disebut dengan tawassul. Karena kita sudah belajar sifat 20. Allah adalah Tuhan kita. 1. 2. Hanya Allah yang menjadikan dan menyembuhkan penyakit. 3. Allah menyembuhkan penyakit kada tergantung apa-apa, kada tergantung siapa-siapa. Kita kenal banget Allah begitu adanya. Allah Tuhannya kita. Hanya Allah yang menjadikan dan menyembuhkan penyakit. Hanya Allah. Terus Allah tidak bergantung siapa-siapa, tidak tergantung apa-apa. Itu yang kita kenal. Allah begitu adanya. Tapi kenapa kita datang ke dokter ketika kita sakit? Logika dulu. Biar kasih lahu aras ajung hati mengarasi etikatnya. Tidak urut Tuhan ini juga. Karena Allah menyembuhkan kesilahan dari Tuhan yang udah belajar sifat 20 belum guru aku pulang menyambar udah belajar hanya Allah guru ini dibedakan seorang masalah paham berapa guru Tuhan ya terus aku mau nyawa gimana alamat Tuhan jadi teman-teman tetap melon bukan. Kalau nggak ada yang menjawab di situ, kan keyakinan kita hanya Allah yang menyembuhkan kesilahan. Jadi utaknya lalu berpikir, benar-benar Allah jadinya. Bahkan benar yang lain karena Allah dan kuasa menyembuhkan kesilahan ya Allah. Nah, Allah menyuruh kita datangi tukang urut. Bila nyawa mendatangi tukang urut, ujar Allah sama mendatangi undan. Ada paham lagi? Ada pahamnya. Yang jelas mendatangi Allah awal ada mungkin Allah di atas kata, di bawah kata, di kanan kata, di kiri kata, muka kata, belakang kata, dalam kata, luar kata, pokok kata apa? Mukhalafatuhu ta'ala bil hawadith. Ujar Tuhan, nyawa hendaklah berdapat pundak. Itu tujuan yang ulun cari. Katanya tukang urut. Karena tukang urut itu bila ini bahakun, mengurutnya mah itu undan hakun. Bila tangannya bergerak, itu undan menggerakkan. Bila inya mengurut lawan nyawa hilang kesilau itu unda dan mengatur segalanya. Cuma unda bertampai kesah unda Allah menyembuhkan kurang kesilau. Anda kesah itu di tukang urut. Nyawa datang aja tukang urut yang melihat kesah unda di situ ada. Kesah nyata tentang unda Allah menyembuhkan kurang kesilau datang itu urut. Jangan datang itu tukang ginjil. Jangan datangi tukang unjun. Nyawa mau kasih tahu mendatangi tukang unjun ada kita sidin lawak nyawa datangi sesuatu yang unda jadikan sebagai wasilah, sebagai perantara, sebagai kisah unda ada di situ. Lalu kita nih datang ke tukang urut, ujar tukang urut ini kisah Allah nampak di sini untuk menyembuhkan kesilapan. Katanya, Assalamualaikum, salam, paman, belum kesilapan sini di sini. Wah, dasar ampuh. Tukang jatuh angin pulang. Kalau kebanyakan angin masuk, cari pulang. Kisah Allah dan Allah mengangkat, menghilangkan angin dan penyakitnya. Di mana anaknya? Nama takon di mana ya? Kurang yang bisa baca cabut angin. Lalu mendatangi paman kutuh longo.
karena si jin itu ahli kecabutan, ada ahlinya. Nangkap bidaraan, ada juga ahlinya. Macam-macam keahlian, semua menceritakan keahlian Allah. Macam-macam kisah tentang keahlian, semua mengisahkan tentang keahlian Allah. Cuma kita cari ukurannya. Ada sembarangan, atau berapa. Oleh karena itu, siapa yang diberitahu rahasia yang mengisahkan tentang Allah, maka orang itu diberi sesuatu yang luar biasa. Memang kadang-kadang orang sehari itu dibukakan oleh Allah sakit parut, maka perwakilan lawan minyak, yes. Di situ anaknya bisa cari kesian. Nah, orang sehari tidak kata anak, apa jadi? Nah, wahin apa namanya contoh? Lampin le, anunya, benangnya le, ini di situ anunya kisahnya di situ. Anda kira di mana dia? Kita pala hidup di sini hampir besar hampir. Bagaimana? Cari ini, di mana Allahnya bersampai menghilangkan belimangi para kopiah buruk saja. Nah, wa man yu'ta hikmata faqad utiya khairan katsiran. Oleh karena itu, adapun sayyiduna wa habibuna Muhammad adalah seseorang yang sempurna kisah Allah ada di sini. Rasulullah bisa mengurut, Rasulullah bisa menyembuhkan orang yang sakit, Rasulullah bisa menghidupkan orang yang mati. Semua cerita Allah secara lengkap ada di diri Sayyidina wa Habibina Muhammad. Ada yang kayak kita ini bepalih, tahu lah bepalih. Nah, tukang urut kita tukang urut ya, kita situ. Ini bisa menanam payah. Nah, karena tukang cabut angin kita tukang cabut angin aja. Nah, ada tukang pidarai kita tukang pidarai aja. Juga kalau tinggalnya kesian. Nah, ada juga yang tinggal ini malah memilih acar, ada berdua acarnya. Tapi tinggal orang lain memilih acarnya kebingungan. Padahal sama itu, lumbuknya sama, acarnya sama, uyahnya sama, gulanya sama, tangannya lain. Ya sirnya ada. Pokoknya bila sebentar mencapai buah, misalnya buah itu langsung masak, berarti tangan si itu punya rahasia memasakkan buah. Ya Allah, misal di lampu, nah kesah nyala, kesah bercahaya. Ya Allah, tapi mun Allah hendak itu hangin anak bercahaya, jadi cuma biasanya di lampu berkisah cahaya. Ya Allah, nah, nasi terkesan kanyang, banyu terkesan hilang haus dahaga, semua kisah itu menunjukkan akan kehebatan dan keahliannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari karena itu kita tetap melaksanakan syariat dan memang harus bersyariat. Nggak mungkin orang kesilau mendatangi Allah, harus datangi tukang urut. Nggak mungkin orang kemasukan angin mendatangi Allah, harus mendatangi tukang cabut angin. Nggak mungkin langsung ke Allah, nggak masuk akal. Walaupun kita pinandu banget bahwa Allah yang menyembuhkan segala-galanya. Pinandu kita, justru pinandu kita mencari. Lalu makasih, udah tuh di situ, nggih, siap dilaksanakan. Datanglah kita ke tukang urut, datanglah kita ke tukang cabut angin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila sudah kita paham bahwa kita datang kepada tukang urut, kadang hancur tauhid kita. Datang kepada tukang cabut angin, kadang hancur tauhid kita.
datang kepada wali, datang ziarah ke makam wali, ngomong kepada wali, minta tolong kepada wali, ada hancur tauhid kita karena kita paham duduk masalah. Datang kepada yang hidup, datang kepada yang sanggatannya mati, ada beda antara hidup dengan mati, semua hanya kisah. Kita boleh datang kepada yang hidup, kita boleh datang pada sanggatannya mati, padahal orang dikubur nggak mati. Siapa bilang orang dikubur mati? Mau dikubur mati pak, kamu karena nakir datang. Assalamualaikum ya muka nakir. Kali disambutinya mati. Marah buka ya muka nakir. Ya mati. Hidup orang dikubur. Mun ada percaya. Ayo dulu. Hidup. Biarlah lewat pendidikan surah Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kepender kita lawan nang dikubur mendengar nang dikubur tuh mungkin ada mendengar apa mau ucap Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur aduh sana. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur aduh sana. Santai aja muhanya pak. Tapi yang jelas Assalamualaikum ya ahlal kubur. Makanya kok apa aja kita kan disuruh Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah mati karena hidup kah? Sama. Ini banyak benda mati minum hilang haus dahaga. Ngasih benda mati makan hilang kenyang, hilang lapar. Kenapa? Semua kisah tentang Allah. Allah yang memberitahu bahwa makan untukmu. Allah yang memberitahu di situ ada sebuah kisah tentang aku kata Allah. Maka orang yang sudah memperingati Isra dan Mi'raj di malam hari ini mudah-mudahan semua alam semesta ini ada kisah yang masuk kepada hatinya, yaitu kisah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lampu ada kisah Allah, di Biham ada kisah Allah, di Banyu ada kisah Allah, di nasi ada kisah Allah. Nasi ada kisah Allah mengenyangnya. Di Banyu ada kisah Allah menghilangkan haus dahaga. Di lampu ada kisah Allah menerangi masjid ini. Di mikrofon ada kisah Allah. Semua tidak ada yang lain, hanya yang ada kisahnya Allah. Hingga orang-orang saleh mungkin akan berkata di setiap yang dipandangnya dia, memandang lampu Allah, memandang air Allah, memandang nasi Allah, memandang apapun Allah. Dan kemudian percintaan mereka pun semakin kuat dan semakin tinggi. Lalu percintaan yang sungguh luar biasa, berucap kata, berucap suara. Ketika orang bertanya, nyawa minum apa tadi? Minum banyu. Nyawa makan apa tadi? Makan nasi. Jadi nyawa kanyang ini kenapa dalam? Makan waluh. Bahasanya makan waluh, bahasanya makan nasi, bahasanya minum banyu, bahasanya bahasa seperti orang kada kenal Allah, tapi cinta di hatinya semakin membara. Ini orang bercinta dasar kayak itu, pura-pura kada bercinta, tak tahu pacaran. Maka itu dasar kayak itu. Ada yang berkesa-kesa kasih ke kamar itu ada. Ini punya nanai dia, pacaran nggak ada kodok. Anu Allah pakai nyawa kodok. Padahal ya Allah cinta. Ketika dia menyebut bahwa wahai bunga kehidupanku, bunga kehidupan, kalau si Allah maksudnya. Wahai mutiara hatiku, si Allah. Ada banyu, ada nasi, ada lampu, ada ini, ada kipas angin, ada semua sambatan-sambatan itu tidak menghalangi dia untuk memandang orang yang dia cinta. Tidak menutup hatinya untuk memandang orang yang dia cintai. Sampai ke situ ucapannya, tapi tetap ada melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu barakat ini mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah, semakin mengenal dengan Allah, semakin nampak Allah dalam hidup dan kehidupan kita.
Kemanapun kita memandang asalkan halal dan diridhai Allah, kita akan melupakan sama Allah. Asal jangan tempat hati yang di tengah di sini. Insya Allah. Allah berkata, alhamdulillah rahmat. Nah muka, jadi kada duduk. Lalu mudah-mudahan berkat memperingati Isra dan Mi'raj doakan ulun khususnya berkat yang hadir ini malam, mudah-mudahan cerita ini nampak timbul hingga kita mampu sedikit demi sedikit menghilangkan cerita diri kita. Ketika kita kaya, mudah-mudahan hati ini jangan bertimbul-timbul bagi orang suci. Karena yang nampak dan nyata sudah kita pahami, bukan kita tapi orang. Ketika kita jadi ulama, disambut orang alim, kita jangan bertimbul-timbul. Karena yang alim, yang benar-benar timbul bukan kita tapi orang. Bukan. Yang jadi penguasa, orang hebat bukan kita tapi orang. Begitulah. Mudah-mudahan anak-anak muda ketika dia berdandan membungasi muka, ingat kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya kisah, kita nggak punya cerita, kita hanya punya sebuah pengakuan yang jujur dan tulus, yaitu kita tidak berisi kisah apa-apa. Semua yang timbul nyata dan jelas ini kisah orang, bukan kisah kita. Dan dengan berkat memperingati Isra dan Mi'raj, kita segera